Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-26. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memberikan hukum baru dengan perantara Yesus Putramu. Kami mohon, semoga kami diajari oleh Roh Putramu itu apa maksud sebenarnya cinta kasih dan kebebasan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita mencermati peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini, maka akan banyak muncul yang namanya kita kenal dengan duta. Ada duta Pancasila, ada duta anti narkoba, ada duta PON, ada duta Indonesia ke kancah internasional, ada duta produk komersial, dan lain-lain.
peran mereka adalah promotor, dan status duta akan membuat mereka istimewa. Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini mengisahkan Yesus mengutus murid-muridnya sebagai duta. Mereka diutus untuk menjadi duta kerajaan Allah. Mungkin dulu para murid juga merasa keren dan bangga menjadi duta yang diutus oleh Yesus. Namun pesan-pesan Yesus sebelum melepas mereka justru menunjukkan makna lain daripada seorang duta yang biasa dipahami oleh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan bahwa mereka adalah yang diutus. Kata yang diutus mengandung dua makna. Pertama, mereka pergi untuk menjalankan perintah dari yang mengutus. Dan yang kedua, kuasa atau fasilitas atau sarana dalam pelaksanaan tugas hanya dapat diperoleh dari yang mengutus. Maka, seorang utusan harus memiliki sikap percaya dan bergantung kepada yang mengutusnya. Godaan adalah mencari jaminan keselamatan dan keamanan yang pasti, terutama ketika sedang mengalami derita dan masalah yang berat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Ayub menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana tidak mau kalah atau dihancurkan oleh tawaran-tawaran dunia yang lain. Ia tetap setia kepada Allah dalam segala penderitaan. Kalau kita telah banyak menerima hal-hal yang baik dari Allah, mengapa kita harus menolak yang malang? Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Maka contoh tokoh Ayub adalah merupakan tokoh yang patut kita jadikan teladan dalam hidup kita untuk menjadi duta-duta Kristus yang mewartakan tentang kasih, persaudaraan, persahabatan, benih-benih Injil dalam seluruh kehidupan kita. Kita adalah duta-duta Kristus yang diutus untuk menyebarluaskan warta kerajaan Allah, kabar sukacita melalui tugas dan panggilan kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menjadi duta Kristus melalui tugas panggilan kita sebagai seorang pendidik. Kita dipanggil menjadi duta Kristus melalui panggilan kita sebagai seorang tukang ojek, sopir taksi, nelayan, PNS, dan lain-lain. Singkatnya, bahwa lewat tugas panggilan, hidup dan karya kita masing-masing, Allah memanggil kita untuk menjadi duta-dutanya, duta-duta Kristus, yang diharapkan sungguh memperlihatkan wajah Tuhan dalam seluruh kehidupan, panggilan, dan karya kita. Wajah Tuhan yang hendak kita perlihatkan itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, Allah yang merangkul semua orang menjadi satu dalam Dia, Allah yang tidak pernah membeda-bedakan orang, tapi Allah yang sungguh menjadi Bapa untuk semua orang tanpa pandang bulu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai duta-duta Kristus yang hidup sama sekarang, mari sungguh kita menjalankan tugas panggilan kita, perutusan kita oleh Kristus, oleh gereja, menjadi duta-duta damai, duta-duta Kristus, duta-duta Injil dalam kehidupan kita. Semoga wajah dunia semakin penuh dengan belas kasih, semakin penuh dengan benih-benih Injil, karena kita sungguh-sungguh menghidupi sebagai duta-duta Kristus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.